Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 29 September 2023. Sebentar. Sebenarnya mau dijelasin di review AS Roma, tapi ya di sini aja deh. Saya akan mereview film dokumenter judulnya Ice Coffee yang ada di Netflix. Kenapa ini dulu sebelum dan kemungkinan nonton review Petualangan Sherina, karena ya kembali lagi belum ada waktu nonton Petualangan Sherina. Kedua adalah ini film salah satu judul panas juga di Netflix maupun di masyarakat umum. Kalau dikatakan selama 1 bulan lebih, hampir semua yang terlibat secara langsung itu dikonfirmasi. Pengarahnya Jessica, si bapaknya si Mirna, Edwin Hendrawan, kembarannya, ibunya nggak ada, ibunya Mirna nggak ada, yang diiniin suaminya nggak dikonfirmasi, yang dikonfirmasi pengacara, 3 pengacaranya, jaksanya, sama kembarannya. Nah, yang lucu, yang menarik adalah begitu judul ini bisa menjadi panas adalah pada saat Jessica mau dikonfirmasi sama pihak penanya, tapi hubungan komunikasinya itu langsung dihambat. Kalau dihambat dan tidak bisa orang bertanya lagi, kalau di film dokumenter yang cukup panas ya terakhir ya saya nonton Rembang, film Jagal, Senyap, yaitu film-film yang pihak penanya tidak bisa bertanya secara tajam. Yang Rembang itu kan waktu itu White Spec Dog itu nggak boleh nanya. Joshua Everman yang serba bisa, dia kayaknya dia pencetus YouTube serba bisa lah, yang YouTuber yang bisa ngedit video, bisa bikin pertanyaan, konfirmasi, semuanya. Di film Senyap sama Jagal ya kayak gitu, dia yang konfirmasi, dia dilarang bertanya, dan itu terjadi lagi di film Ice Coffee ini. Meskipun kalau dibilang ini kejanggalan, ya banyak kejanggalannya sendiri. Misalnya kejanggalan Jessica yang masih ada di ingatannya si Eva Siagian yang jadi manajernya Oliver, Arya yang bikin kopi, rasa dibohonginya si bapaknya si Mirna di investigasi awal yang menjawabkan dia punya a feeling membenci, sehingga ada kejanggalan yang terjadi. Kalau boleh jujur, dibandingin saya mereview MH370, saya mereview seriesnya FIFA Uncensored,
Ya di sini kalau dikatakan apakah ini judulnya bisa bombastis bahkan dibandingin tsunami, ya ini cuma bawa embel-embel judulnya aja es coffee, tidak ada menyeli pemaham apa pembabakan yang benar-benar bikin kita sport jantung terbawa, gemesnya itu malah kurang ciamik dibandingin FIFA sendiri, kurang ciamik dibandingin MH370, kurang ciamik dibandingin dokumenternya Seventeen yang jadi korban tsunami. Bahkan di judul korban tsunami sendiri, Ice Coffee menjadi tidak ciamik, padahal masih banyak yang bisa dieksplor dari cerita ini. Sosoknya bapaknya Mirna mungkin masih bisa diekspor sedikit, cerita penggambaran ceritanya bisa dibikin ekspor sedikit, bahkan kesimpang siuran ketidakjelasan itu masih bisa diekspor sedikit. Saya tidak tahu apakah ini adalah karena bikinan Australia terus nggak bisa diekspor lebih jauh, karena ya wartawan Eropa pernah membahas ini, bahkan korespondennya juga datang ke persidangan dari Australia ke persidangan Jakarta. Sebenarnya artinya ya masih bisa ini masih bisa dikembangkan lebih panjang lagi, karena mungkin masih banyak yang bisa berbicara. Bahkan ada wartawan yang katanya melihat suaminya Mirna sama si baristanya menyepakati sesuatu. Itu kan pernah ada ceritanya kayak gitu. Terus dramanya katanya dari sedotan kaca itu dipotek baru didorong sianidanya itu masih pernah kita dengar wawancaranya orang itu. Meskipun juga di satu sisi pendataan mereka memang sangat mengandalkan Kompas TV dibandingin yang lain. Kedekatan sang produser atau pembuat film itu dekat dengan orangnya. Dua wartawan yang terdekat dengan dua wartawan atau ekornya Kompas TV yang memberikan konfirmasi pada saat itu, misalnya Christian Grace itu kan dulunya pas kejadian itu ada di Kompas TV, dia sempat pindah ke Kompas, ke TVRI, habis itu pindah lagi ke Berita Satu. Ya dia cukup tahu lah kasus ini, sama kayak Friska Clarissa, Timothy Marmon juga dia cukup tahu kasus ini, dijadikan narasumber sebagai orang untuk yang menjunjung tinggi kabar both side sama orangnya pembaca media lainnya. Ya cukup dibahas, cukup membuat orang perhatikannya, dijelasin secara cukup dalam dan cukup terasa gambaran bahwa datanya ini diambil dari Kompas TV ya cukup terasa. Soalnya ada cuplikan videonya Timothy Marbun, ada
ini konfirmasi sama Christian Grey, jadi ya cukup bagus juga. Nah kalau ngomongin di satu sisi, kalau itu kan kita bahas cukup jelas di beberapa simbol-simbolnya. Nah sekarang saya bahas yang sisi menariknya film ini. Sisi menariknya film ini berarti saya ngomongin kekuatan film ini. Film ini kuat karena banyak ahli hukum yang berbicara, pertama. Kedua, konfirmasi dari beberapa tokoh yang cukup tidak memihak, yang memihak mana Mirna, keluarga Jessica, sama pengamat umum cukup jelas. Orang-orang yang banyak yang terlibat kayak Indra Giri juga cukup jelas, wartawan cukup jelas. Tapi yang menjadi ciamik pada waktu si Otto Hasibuan mengatakan, saya berhasil memecahkan persepsi masyarakat Indonesia. Top. Itu sebuah quote yang paling top dari sepanjang saya entah satu setengah jam atau 1 jam 40 menit nonton begitu. Saya nggak dapet ya bapaknya Mirna nangis, kesepiannya kembaran. Wah, saya cukup merasakan, kok ininya wartawan belum merasakan. Tiba-tiba datang saya berhasil memecahkan persepsi masyarakat. Aduh, ini yang menurutku kalau dijadikan quote di depan posternya Netflix Ice Coffee. Saya berhasil memecahkan persepsi masyarakat Indonesia. Strip Otto Hasibuan. Menjual itu Netflix. Video dokumenternya Netflix naik, walaupun bisa jadi orang Indonesia, mana dramanya. Kadang-kadang film Indonesia, orang nonton di film dokumenter kan kadang-kadang kita nonton dokumenter, mana dramanya lah, mana pemerannya, yang mana kayak gitu. Film ya intinya sebagai film yang kisah yang kita bisa ingat, ya bisa kita ingat. Tetapi kalau kita mengharapkan suatu detak, kita nonton terus detak jantung kita sebagai film dokumenter yang pernah misalnya kita pernah nonton Jagal, Senyap, MH370, terus FIFA, nggak akan dapat kalau mau merasakan kesedih, rada rasa ke empatinya, ya nonton aja tsunami-nya kisah sedih tsunami Merak 2019 itu, lo akan lebih dapat. Oh, 2008 2007. Itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kekurangan dan kesalahan atau saran, tulis di komentar. Jika bertanya, tulis di komentar. Jika suka like ya, klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri jika ingin berinvestasi di channel saya. Terima kasih.